Siapa sangka, kobaran semangat yang dulu digaungkan oleh Pangeran Diponegoro, kini masih menyisakan persikannya. Ya, selamat datang di Dusun Iroyudan, dusun yang terletak di Kelurahan Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tak jauh dari Iroyudan, terdapat sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Nama Iroyudan sendiri juga bukan sekedar nama. Masyarakat lokal percaya nama tersebut berasal dari nama Kyai Ageng Wiroyudo, Panglima Sultan Hamengkubuwono I, sekaligus kakek dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Namun, bukan hanya kaya akan sejarah, Iroyudan juga menyimpan beragam potensi, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Kelompok wanita tani di masyarakat Iroyudan bahu-membahu menggali potensi yang ada. Terdapat lahan yang digunakan untuk menanam komoditi sayuran dan 20 kolam untuk budidaya ikan lele. Namun, di balik semangat itu, terdapat masalahan. Biaya operasional listrik untuk penerangan lacak dan menggerakkan pompa air sering menjadi bumerang karena tak sebanding dengan penjualan hasil bumi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan akan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan membuat selama ini penjualan masih sangat terbatas. Maka dari itu, kami tim Sobat Bumi Universitas Negeri Yogyakarta melalui program Desa Energi Berdikari akan berusaha menjawab tantangan tersebut. Kami akan manfaatkan energi terbarukan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan media solar panel. Solar panel ini berfungsi untuk menerangi jalan dan menggerakkan pompa air kilat. Selain menghemat biaya operasional, solusi ini juga menjadi jawaban atas permasalahan emisi karbon di lingkungan. Kami juga akan turut melibatkan karakter setempat dengan membentuk tim muda panel surya agar masyarakat lokal dapat memiliki kemandirian untuk mengoperasikan dan memanfaatkannya. Pemberdayaan masyarakat juga akan diberikan dalam bentuk edukasi pengolahan ikan lele menjadi produk lahan frozen food yang dapat menambah pemasukan bagi masyarakat di Dusun Iroyudan. Dengan program Desa Energi Berdikari, mimpi Dusun Iroyudan untuk melangkah maju menjadi desa mandiri dan berdaya bukan hanya bualan banget api perjuangan Pangeran Diponegoro, kini memiliki harapan hidup kembali, bahwa kemandirian dan keberlanjutan untuk generasi mendatang dengan Desa Energi Berdikari. Optimalisasi panel surya untuk kemandirian energi Dusun Iroyudan berbasis pertanian dan budidaya lele, kami mulai dari langkah paling dasar. Aksi 1, nanam pohon jati. Bersama warga Dusun Iroyudan, Sobat Bumi Universitas Negeri Yogyakarta melakukan penanaman 100 pohon jati sebagai komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Tanah di Iroyudan memang cocok untuk jati. Jenis pohon yang kuat, tahan musim kering, dan memiliki akar yang dalam. Tapi kelebihannya tidak berhenti di situ. Satu pohon jati muda bisa menyerap hingga 30 kg karbon dioksida per tahun. 100 pohon berarti hampir 3 ton karbon dioksida setiap tahun berhasil ditangkap dan disimpan dari atmosfer. Kegiatan ini dimulai dari survei lahan, diskusi dengan warga, lalu dilanjutkan dengan gotong royong persiapan. Warga, anak muda, ibu-ibu, dari kelompok wanita tani lebah emas, semua terlibat. Kami juga memadakan sosialisasi manfaat ekologis pohon jati dari penyerapan karbon hingga nilai ekonominya dalam jangka panjang. Karena kami percaya, menanam pohon bukan hanya soal hari ini, tapi tentang melindungi udara, tanah, dan masa depan generasi berikutnya. Setelah kegiatan aksi, kami bergerak ke energi. Dusun Iroyudan selama ini bergantung penuh pada listrik PLN untuk operasional pertanian dan kolam lele. Sayangnya, biaya listrik yang tinggi sering kali menghambat aktivitas warga. Sobat Bumi Universitas Negeri Yogyakarta menghadirkan solusi energi terbarukan berupa panel surya. Namun bukan hanya memasang, kami membawa dengan sosialisasi tempatnya langsung pada warga. Dia istimewa dari pelatihan ini, lahir sebuah komunitas baru, yaitu Kelompok Muda Energi Baru Terbarukan atau Kelompok EBT Dusun Iroyudan. Anak-anak muda di dusun ini kini memiliki keterampilan dasar untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan teknologi panel surya secara mandiri.
Dengan teknologi ini, Dusun Irowidan kini bisa menghemat hingga 22 kWh energi per hari yang sebelumnya dibayar mahal kepada PLN. Energi matahari menjadi sumber harapan baru, stabil, hemat, dan ramah lingkungan. Untuk memaksimalkan komoditas budidaya lele, Sobat Bumi mengadakan sosialisasi dan pelatihan manajemen keuangan dan bisnis digital. Kelompok wanita tani lebah emas diutamakan pada kegiatan ini. Terbukti, warga Dusun Irowidan dapat memperluas pasar tidak hanya di pasar tradisional, namun juga dapat dengan membuka marketplace di aplikasi marketplace online. Sobat Bumi bersama kelompok wanita tani lebah emas memulai inovasi mengolah lele menjadi nugget dan stik tulang. Bukan hanya enak dan tahan lama, tetapi juga bernutrisi tinggi, kaya protein dan kalsium, baik untuk tumbuh kembang anak dan dapat mencegah adanya stunting. Kegiatan dimulai dari uji coba produksi, dilanjutkan dengan uji rasa bersama warga, dan rencana pelatihan produksi massal. Stik tulang lele menjadi produk favorit baru karena memanfaatkan bagian yang sering terbuang menjadi cemilan gurih yang sehat. Dari kolab ke dapur, dari dapur ke pasar, inilah hilirisasi pangan lokal. Kami percaya perubahan tidak datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah. Dari warga yang terlibat, dari energi yang dimiliki bersama, dari pengetahuan yang dibagikan, dan kerja yang dilakukan gotong royong. Kini Dusun Irowidan mulai bersinar. Pohon jati tumbuh menyerap listrik. Panel surya menyala memberi cahaya dan air. Nugget lele tersaji menjadi pangan bergizi dan bernilai ekonomi. Kami Sobat Bumi hanya menjadi jembatan karena sejatinya semangat untuk lidah sudah lama tumbuh dari tanah ini. Irowidan sedang menuju desa mandiri energi pangan dan masa depan. Dari sini kami belajar bahwa solusi besar bisa lahir dari aksi kecil, asal dilakukan bersama.